Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, jangan lupa like ya, subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Berkaitan dengan video ini kita akan menjelaskan metode pencatatan transaksi perusahaan dagang. Berkaitan dengan materi ini, inti yang kita bahas di sini adalah metode pencatatan persediaan barang dagang, di mana persediaan barang dagang ini bersumber dari dua hal. Ada berkaitan dengan pembelian barang dagang, ataupun nanti berkaitan dengan penjualan barang dagang. Untuk pendekatan pencatatan transaksinya memakai dua metode. Ada metode fisik atau metode periodik dan ada metode perpetual. Jadi inti yang akan kita bahas ini ada di dua hal ini ya. Ada metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Pertama adalah pencatatan transaksi dengan menggunakan metode periodik. Akun persediaan barang dagang di dalam metode ini ya, bahwa akun persediaan barang dagang tidak boleh digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, tetapi harus dicatat dengan akun pembelian dan akun penjualan. Jadi intinya, pencatatan ini adalah pencatatan yang berkaitan dengan barang dagang, tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagang akhirnya dihitung secara fisik yang ada di gudang. Jadi intinya, di dalam metode fisik atau metode periodik ini, pencatatan persediaan barang dagang tidak dicatat pada saat transaksi itu berlangsung. Tetapi pencatatan persediaan barang dagang akan dilakukan nanti di akhir periode. Dihitung secara fisik sesuai dengan persediaan barang dagang yang ada di gudang. Jadi intinya metode periodik ini pencatatan persediaan barang dagang itu nanti dilakukan di akhir periode ataupun di akhir tahun dan sebagainya. Jadi intinya metode periodik ini apa yang ada transaksi catat akun yang ada di situ. Kalau misalnya kita membeli barang pembelian ya dicatat di akun pembelian. Kalau penjualan dicatat ya pada akun penjualan. Saya contohkan nanti metode fisik atau periodik ini. Pertama adalah berkaitan dengan pembelian. Pertama, pembelian barang dagang. Pada saat pembelian barang dagang, kalau kita melakukan pembelian, otomatis di debitnya adalah akun pembelian. Di debit akun pembelian. Lalu di kreditnya apa? Di kreditnya muncul akun kas kalau transaksi kita itu dilakukan secara tunai, membeli barang secara tunai. Maka kreditnya akun kas. Kalau membeli barang secara kredit, maka muncul akun utang dagang. Sebesar berapa? Sebesar berapa barang yang dibeli. Kemudian kalau kita menjual barang dagang, kalau berkaitan dengan penjualan barang dagang, otomatis penjualannya posisinya di sebelah kredit penjualan. Lalu di debitnya apa? Di debit posisinya akun kas ataupun akun piutang dagang, tergantung dari penjualan kita tunai atau kredit. Kalau penjualan kita tunai, maka muncul akun kas. Kalau penjualan kita secara kredit, berarti didebitkanlah akun piutang dagang. Pertama. Yang kedua adalah pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli. Mungkin dalam hal ini barang yang sudah kita beli itu rusak atau mungkin kurang jumlahnya atau mungkin spesifikasinya tidak sesuai dengan yang kita beli atau yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita debitkanlah akun kas atau akun piutang. Tergantung dari kita membeli barang tadi dengan apa? Apakah tunai
ataupun kredit. Kalau kita membeli barang secara tadi yang tunai, maka kita mendebitkan akun kas. Artinya kita menerima kembali uang yang sudah kita berikan kepada si penjual tadi. Kita terima uang dalam bentuk kas. Atau kalau kita membeli barang secara kredit, maka utang kita berkurang. Utang berkurang ditaruh di sebelah debit. Ya. Lalu di kreditnya apa? Di kredit karena kita mengembalikan barang dagang tadi, maka dia disebut retur pembelian dan potongan harga atau pengurangan harga. Kemudian dengan penjualan bagaimana? Penjualan penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual. Itulah yang disebut dengan retur penjualan. Menerima kembali barang yang sudah dijual. Berarti di debitnya akun retur penjualan dan potongan harga di debit. Lalu kreditnya apa? Di kredit nanti kita taruh akun kas atau akun piutang. Tergantung dari nanti kita melakukan transaksi itu secara tunai atau kredit. Kalau tunai berarti kita jual secara tunai, kita kembalikan lagi uang yang sudah kita terima ke si pembeli. Atau kalau seandainya transaksinya itu kredit, maka piutang kita berkurang. Piutang berkurang kita taruh di sebelah kredit. Itu yang pertama. Untuk yang kedua ya. Kemudian pada bagian yang ketiga, kita bahas tentang pembayaran beban angkut barang yang dibeli, atau bahasanya barang yang kita beli mulai dari gudang penjual sampai ke gudang kita sebagai pembeli, kita yang nanggung biayanya. Maka ini disebut dengan beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian di debit, kas di kredit karena kita membayar tadi. Bagaimana posisinya kalau kita seandainya menjual barang? Nah, di sini disebut juga pembayaran beban angkut barang yang dijual atau disebut juga dengan beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ditaruh di sebelah debit karena kita yang menanggung biaya beban angkut dari tempat kita menjual sampai ke gudang pembeli. Debitnya beban angkut penjualan, kreditnya akun kas. Kemudian yang keempat, pembayaran utang dagang tanpa ada potongan. Kalau kita membayar utang dagang tanpa ada potongan, di debitnya akun utang, berarti utang kita berkurang, kreditnya akun kas. Sebesar berapa utang kita tadi ya, tergantung dari jumlah utang kita berapa. Kemudian penerimaan pelunasan piutang tanpa ada potongan. Kalau menerima pelunasan piutang berarti piutang kita berkurang. Piutang berkurang ditaruh di sebelah kredit. Lalu debitnya kita menerima uang, itu adalah kas bertambah di sebelah debit. Kemudian transaksi yang berhubungan dengan pembelian yang bagian yang kelima adalah pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Berarti kalau kita membayar utang dagang, utang kita berkurang. Utang berkurang posisinya di sebelah kredit. Lalu karena kita membayar utang berarti uang kita berkurang, kas kita berkurang. Kas ditaruh di sebelah kredit. Lalu karena dia ada potongan berarti ada potongan pembelian. Potongan pembelian berapa persen yang dari total yang diutangkan tadi. Kemudian penerimaan pelunasan piutang. Berarti karena kita menerima pelunasan berarti akun kas kita tentu bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Kemudian ada potongan penjualan. Karena akun kontra dari penjualan. Kalau penjualan posisinya di kredit, maka potongan penjualan posisinya di debit. Lalu di kreditnya adalah piutang dagang. Ya, sebesar berapa piutang yang harus dilunasi oleh si pembeli kepada kita. Kemudian ya pada bagian yang kedua adalah pencatatan transaksi dengan metode perpetual. Merupakan pencatatan yang merupakan kontra dari pencatatan metode fisik atau periodik tadi. Kalau metode fisik hanya mencatat persediaan barang dagang di akhir periode, kalau metode perpetual di setiap transaksi, kalau ada berkaitan dengan penjualan atau pembelian,
ini dicatatlah di persediaan barang dagangnya. Jadi intinya dalam hal ini transaksi pembelian barang dagang dicatat di debit pada akun persediaan barang dagang sebesar harga perolehan. Sedangkan transaksi penjualan barang dagang akan dicatat di kredit akun persediaan barang dagang sebesar harga pokoknya. Dalam pencatatan ini bahwa persediaan barang dagang dilakukan secara kontinu, sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagang, dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagang. Oke, kita lihat bagaimana bentuk transaksinya. Pertama adalah pada saat kita melakukan pembelian barang dagang. Ya, pembelian barang dagang. Nah, kita membeli barang dagang. Kalau metodenya metode fisik tadi, ini transaksinya kita catat adalah pembelian kan. Kalau metodenya metode perpetual, langsung dicatat akun persediaan barang dagang. Nah, lalu di kreditnya apa? Tergantung nanti kita membeli tunai atau kredit. Kalau membeli tunai ya kas dikreditkan. Kalau kita membelinya secara kredit berarti utangnya yang di posisi kredit. Kemudian bagaimana pula dengan penjualan? Nah, untuk penjualan, jadi untuk penjualan ini kita lihat kalau penjualannya itu secara tunai, berarti kas kita di debit. Lalu di kreditnya adalah akun piutang dagang. Atau kalau transaksinya itu kredit, maka muncul akun piutang dagang. Lalu di kreditnya akun penjualan sebesar berapa nilai dari barang yang dijual tadi ya. Kemudian ada di sini dicatat HPP ya, dan persediaan barang dagang. Jadi sebesar berapa barang yang kita jual tadi. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pengiriman kembali barang dagang yang dibeli atau retur pembelian ya, sama ya. Retur pembelian dan potongan harga ini sama dengan yang fisik tadi ya. Di kasnya di debit atau piutang di debit, tergantung transaksinya apa. Di kredit adalah akun retur pembelian dan potongan harga. Kemudian penerimaan kembali barang dagang yang sudah dijual, itulah retur penjualan dan potongan harga di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah kas atau piutang, tergantung dari transaksinya. Kemudian ada di sini nilai persediaan barang dagang. Maaf, persediaan barang dagang. Ini posisinya di debit, lalu dikreditkan adalah HPP. Ini berbeda dengan di atas tadi ya, bukan HPP. Lanjutkan. Selanjutnya adalah pembayaran beban angkut barang yang dibeli atau beban angkut pembelian. Kalau beban angkut pembelian bisa kita lihat di sini. Kalau tadinya dalam metode fisik ini posisinya adalah beban angkut pembelian ya, beban angkut pembelian. Tetapi karena metode yang kita pakai adalah metode perpetual, maka ini dijadikan sebagai persediaan barang dagang di debit. Lalu kasnya di kredit. Dan untuk penjualan, ya kalau ada beban angkut penjualan ya, ini langsung dicatat sebagai beban angkut penjualan. Bukan sebagai persediaan barang dagang pula ya, tapi beban angkut penjualan. Nah, ini kreditnya adalah akun kas. Kemudian yang keempat, pembayaran utang tanpa ada potongan. Ini hampir sama semuanya ya. Yang tadi juga sama, metode fisik juga sama. Kalau pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan, berarti utang dagangnya di debit, kasnya dikreditkan. Artinya kita melunasi utang. Kalau penerimaan pelunasan piutang, bagaimana caranya? Sama juga ya. Kas, debit, kreditnya akun piutang dagang. Oke, dan terakhir, berkaitan dengan pembayaran utang dagang dengan memakai potongan. Jadi metodenya sama juga.
Metodenya, kalau pembayaran pelunasan utang, berarti utang kita didebitkan, kreditkan kas dengan potongan. Kalau penerimaan pelunasan piutang, berarti uang kita bertambah, kas tambah di debit, kemudian ada potongan penjualan, dan berapa besar piutang kita itu yang kita kreditkan. Oke. Jadi intinya metode perpetual dengan metode fisik ini ada beberapa transaksi, ada beberapa macam akun yang mungkin agak berbeda gitu ya dalam pencatatannya. Oke. Demikian dulu video kali ini berkaitan dengan eh, cara mencatat metode fisik ataupun metode perpetual. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.